ketika ada satu pekerja di berbagai sektor ekonomi kena PHK, sementara itu di industri manufaktur justru merekrut 5 pekerja baru. Dan sampai di tahun 2024 kemarin itu sampai 1:20. Artinya selain ada yang pekerja yang kena PHK, tapi di sisi lain manufaktur juga menyerap tenaga kerja baru. Nah, Halo Sobat Industri, selamat datang di Voice of Industry. Bersama saya Delia dan kali ini kita akan membahas topik hangat seputar dunia industri. Sobat Industri tahu kan kalau belakangan banyak pemberitaan tentang penutupan beberapa pabrik dan pemutusan hubungan kerja atau PHK di sektor manufaktur, yang menjadi fakta menyedihkan. Tapi apakah ada fakta lain di balik PHK massal yang sedang marak dibicarakan? Bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi di Indonesia khususnya sektor manufaktur? Langsung saja kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir saat ini, yaitu Bapak Febri Henry selaku juru bicara Kementerian Perindustrian. Halo Bapak. halo. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami di sini. Meskipun kita bertemu dalam kondisi yang sedang maraknya pemberitaan terkait tenaga kerja industri ini, Pak. Apa sih Pak yang sebenarnya terjadi tentang PHK dan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya di sektor manufaktur ini? Baik, Mbak. Jadi memang saat ini marak pemberitaan penutupan pabrik dan disertai dengan PHK pekerjanya. Kami Kementerian Perindustrian mencermati hal itu. Memang sudah ada laporan yang masuk kepada kami dan juga pemantauan di media seperti dulu tahun lalu itu penutupan pabrik sepatu bata, kemudian ada sekarang pabrik Sanken elektronik, terus kemudian pabrik bulu mata Danbi di Garut, terus kemudian ada Sritex, dan ada pabrik Yamaha. Kami menyadari bahwa memang sedang ada terjadi penutupan pabrik dan disertai dengan PHK, dan oleh karena itu Pak Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan ikut sedih ya dengan penutupan tersebut, dan juga menyampaikan empati pada karyawan atau pekerja di perusahaan industri tersebut yang mengalami PHK. Kami dari Kementerian Perindustrian akan coba cari langkah-langkah untuk mengantisipasi bagaimana cara mengatasi pekerja yang mengalami PHK. Namun demikian, kami juga memantau pemberitaan di media bahwa banyak pabrik tutup. Namun demikian, pemberitaannya nampaknya lebih banyak diarahkan pada penutupan pabrik. Sebenarnya pembukaan pabrik baru juga banyak, ya, dan bahkan jauh lebih banyak daripada yang ditutup. Ya. Begitu juga dengan penyerapan tenaga kerja baru, jauh lebih banyak. Kalau misalkan di pemberitaan ada satu pabrik tutup, ya, ada pekerja yang di PHK, kita di Kementerian Perindustrian di data SIINAS kita bahkan muncul bahwa misalkan di tahun 2022 ketika ada satu pekerja industri tutup pekerja di berbagai sektor ekonomi di mana manufaktur termasuk di situ kena PHK, maka sementara itu di industri manufaktur justru merekrut 5 pekerja baru untuk di industri manufaktur baru yang baru mulai beroperasi. Dan angka rasio itu terus meningkat, dan sampai di tahun 2024 kemarin itu sampai 1:20. Artinya selain ada yang pekerja yang kena PHK, tapi di sisi lain manufaktur juga menyerap tenaga kerja baru. Nah, tinggal memang bagaimana membuat pekerja-pekerja yang kena PHK ini bisa bekerja di pabrik-pabrik baru yang baru mulai beroperasi. Meskipun data kami itu menunjukkan bahwa
penutupan dan pembukaan pabrik baru yang mulai beroperasi itu pada lokasi yang berbeda gitu. Tapi kita lihatlah nanti mungkin barangkali di lokasi yang sama ada penutupan dan pembukaan pabrik. Kalau misalnya kita bisa uh, geser gitu ya, ya pekerja yang kena PHK tadi bisa ke pabrik baru itu ya kita mungkinkan terjadi gitu. Misalnya ada pabrik tekstil yang sedang tutup dan PHK karyawannya, sebagian kita alokasikan ke pabrik tekstil yang berada di dekatnya gitu. Oke, berarti ini fakta ya Pak, rasio penambahan tenaga kerja baru di sektor manufaktur terhadap jumlah tenaga kerja yang terkena PHK ini tuh di tahun 2024 rasionya sebesar 1:20. Artinya ketika satu tenaga kerja kena PHK, sektor manufaktur mampu menciptakan dan menyerap 20 tenaga kerja baru. Nah, kalau dari segi penyebab dari penutupan perusahaan nih Pak, yang disertai dengan PHK, kenapa pabriknya bisa tutup Pak? Nah, kalau dari sisi tutup, berdasarkan laporan kami yang kami terima, ya ada sebagian pemilik perusahaan industri yang tutup itu kami panggil ke Kementerian Perindustrian. Mereka menyampaikan ada berbagai alasan. Pertama, ada alasan penurunan atau pelemahan demand ekspor mereka. Jadi pasar global itu lagi lesu sehingga order produk-produk mereka itu menurun dan itu membuat mereka terus mengurangi produksi dan bahkan sampai merugi. Ada juga karena perubahan strategi bisnis prinsipalnya di luar negeri. Misalkan sebelumnya dia fokus pada produk A, tapi sekarang prinsipalnya ingin melihat bahwa harus bergeser produknya itu ke produk B yang menyasar pada segmen tertentu di luar negeri misalnya. Itu juga terjadi sehingga ada pabriknya atau fasilitas produksinya di Indonesia yang ditutup. Ada juga karena kesalahan mismanagement, ya, misalnya soal kepailitan, begitu. Juga ada juga disebabkan karena teknologi. Jadi perusahaan industri ini agak terlambat mengupgrade teknologi produksi mereka sehingga mereka tidak bisa menghasilkan produk yang berkompetisi di pasar domestik maupun juga pasar luar negeri. Jadi agak sedikit terlambat mengikuti tren produk yang dihasilkannya. Dan yang terakhir juga ada juga terkait dengan bahan baku, ya, terutama bahan baku yang dari impor begitu. Nah, ini terkait juga dengan kebijakan pemerintah yang membatasi impor bahan baku tertentu, ya. Dan dari semua itu yang menurut kami yang perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan demand, terutama penutupan pabrik karena disebabkan oleh melemahnya demand di pasar domestik dan juga soal bahan baku. Kita tahu ada kebijakan relaksasi impor, ya, yang diberlakukan sejak bulan Mei 2024 kemarin yang membuat pasar domestik kita banjir dengan produk-produk impor murah, ya, dan itu sangat menekan industri. Beberapa industri sampai harus menurunkan utilisasi produksinya, ya, dan kemudian mereka melakukan itu dan kemudian ya ketika produk impor murah itu masih tetap ada dan membanjiri pasar, ya kalau sudah utilisasi mereka turunkan, ya akhirnya mereka tidak ada pilihan lain selain menutup pabrik. Dan ketika menutup pabrik, ya mereka kemudian ya mau tidak mau mereka harus mem-PHK pekerjanya. Dan itu saya pikir sesuatu keputusan yang sangat sulit sekali yang diambil oleh perusahaan industri. Gitu. Itu yang menurut kami ya perlu menjadi perhatian ya ke depan. Oke. Jadi ada beberapa faktor ya Pak penyebab terjadinya PHK ini. Dan salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh masyarakat nih kalau mau berperan dalam memajukan industri kita itu ya adalah belanja produk dalam negeri. Betul ya Pak? Betul. Jadi kita berharap agar tekanan terhadap demand produk industri dalam negeri itu bisa berkurang dengan salah satunya agar masyarakat
bangga menggunakan produk dalam negeri, ya. Kalau misalkan mau beli produk luar negeri, dilihat dulu apakah dalam negeri bisa memproduksinya apa tidak. Begitu. Oke, menarik Pak. Jadi bangga buatan lokal ya Pak ya. Oke. Ngomong-ngomong nih Pak, baru 2 bulan di tahun 2025. Indonesia baru saja mencatatkan rekor tertinggi dalam 11 bulan terakhir dengan PMI yang juga tercatat sebagai tertinggi di ASEAN. Apa sih Pak dampak positif yang bisa kita rasakan, terutama di lapangan kerja dan daya beli masyarakat? Iya, jadi naiknya Purchasing Manager Index yang dikeluarkan oleh Standard & Poor's Global dari 51,3 ke 53,6 pada bulan Februari 2025 ini, kami melihatnya tidak lain karena ada beberapa kebijakan pemerintah yang sudah direspon positif oleh industri. Pertama soal HGBT, ya, kemarin sudah ada arahan dari Presiden dan kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri SDM sudah sehingga kemudian keluar putusan Menteri SDM tentang industri-industri pengguna HGBT. Dan kemudian juga PMI ini naik juga disebabkan karena industri sedang menaikkan utilisasi produksinya menyambut kebutuhan Lebaran, Ramadan dan Lebaran, dan mudik juga, begitu. Dan kemudian juga ada beberapa industri yang lain ya, seperti industri eh, TPT ya, itu juga sudah mulai cukup menggeliat ya. Seiring dengan adanya kebijakan baru tentang revisi kebijakan relaksasi impor. Namun demikian, kami tetap mencermati bahwa masih ada tekanan atas pasar domestik. Kita tahu kan bahwa sebagian besar produk manufaktur Indonesia ini 80% dijual di domestik dan 20% ekspor. Nah, maka penting bagi kita untuk menjaga pasar domestik yang 80% ini. Nah, makanya apapun kebijakan yang membuat kita sulit mengendalikan pasar 80% ini, itu perlu kita waspadai. Ya, karena sekali kita melepas atau membebaskan pasar produk impor masuk ke pasar domestik ini, itu akan berdampak terhadap utilisasi atau produksi industri dalam negeri. Nah, menurut kami ke depan itu yang perlu diperhatikan dan kemudian juga soal penerapan beberapa standar non-tarif measure pada produk-produk yang beredar di Indonesia, terutama produk yang beredar dari luar negeri, produk impor, itu mungkin menurut kami perlu diperbanyak. Kita seperti cukup telanjang begitu, artinya standar-standar kita itu non-tarif measure itu sangat sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain. Baik itu negara tetangga kita seperti Malaysia, Thailand, Filipina, atau bahkan negara seperti besar seperti China atau dan Amerika. Yang ketika sekali kita mengekspor produk ke sana harus banyak standar sertifikat yang harus kita penuhi agar produk kita bisa masuk ke pasar di negara-negara tersebut. Nah, kalau negara-negara tersebut ketika mengekspor atau kita mengimpor produk dari negara itu, kita juga mau melakukan hal yang sama. Banyak standar-standar yang harus dipenuhi oleh mereka. Oke, wah, ujungnya berarti kekuatan domestik ini yang harus dikedepankan ya Pak ya? Iya, pasar domestik dan kemudian kami juga berharap ada penambahan investasi pada industri manufaktur, terutama pada pohon-pohon industri yang bolong, ya, supaya industri manufaktur ini bisa lebih menggiatkan industrialisasi atau hilirisasi ya baik di berbagai komoditas baik di mineral maupun non mineral seperti di komoditas kelapa, kakao, rumput laut ya atau juga terutama juga di hilirisasi produk-produk petrokimia kita.
yang saat ini itu banyak impor. Nah, kalau seandainya investasi ini banyak ya, dan kita berharap itu investasi terutama berasal dari Danantara, ya. Danantara bisa menjadi investor langsung ataupun juga membawa perusahaan global untuk masuk ke Indonesia dan kemudian bersama-sama dengan Danantara berinvestasi di sektor-sektor manufaktur atau pada pohon-pohon industri yang bolong kali, itu sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa industri manufaktur juga diberi target oleh Presiden untuk agar bisa berkontribusi dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% itu, maka sektor manufaktur juga harus tumbuh di atas 8% juga. Industri pengolahan non-migas harus tumbuh di atas 8%. Nah, untuk bisa sampai tumbuh di atas 8%, kita butuh investasi di atas sekitar 2.000 triliun lebih. Begitu, terutama investasi di petrokimia, di pohon industri yang bolong-bolong tadi, pada produk-produk komoditas hilirisasi, ya. Nah, itu semua diharapkan investasi itu diharapkan bisa memunculkan industri baru, serapan tenaga kerja baru, dan juga berkontribusi terhadap pertumbuhan manufaktur dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran. Oke, semoga investasi-investasi di Indonesia banyak ya Pak, jadi dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan juga sampai ke target pertumbuhan yang 8% itu ya Pak ya? Insyaallah. Oke, boleh nih Pak, setelah menyimak penjelasan dari Bapak nih, kita tuh jadi tercerahkan. Saat ini kondisi secara global memang sedang berjuang dalam ketidakpastian geopolitik ya Pak ya. Tapi semoga dengan data dan fakta yang Bapak jelaskan bisa membangkitkan kembali optimisme Sobat Industri. Nah, boleh nih Pak, closing statement dari Bapak untuk Sobat Industri tentang pembahasan kita hari ini. Pada Sobat Industri kami sampaikan bahwa industri manufaktur Indonesia saat ini dalam kondisi yang baik dan siap untuk lari kencang, ya. Itu bisa kita lihat dari indikator PMI Standard & Poor's Global yang sudah sampai pada 53,9, yang termasuk yang tertinggi di ASEAN, dan di Asia kita di bawah India. Dan juga PMI kita lebih tinggi dari PMI-nya Amerika. Dan kemudian berdasarkan IKI sama, juga posisinya di sekitar 53,1, masih expand, dan itu modal kita yang kuat. Dan kalau melihat kebijakan Bapak Presiden saat ini, terutama soal Danantara, kita optimis, ya, industri manufaktur tetap akan dapat energi booster yang lebih kencang karena ada peluang investasi yang baru yang bisa mendorong munculnya industri-industri baru dan penyerapan tenaga kerja baru. Gitu. Jadi kami dari Kementerian Perindustrian optimis bahwa ke depan industri manufaktur akan tetap menjadi tulang punggung dan jantung perekonomian dan tetap ke depan akan seperti itu. Amin. Terima kasih banyak Bapak atas sharingnya nih, informasinya sangat jelas. Dan untuk Sobat Industri, ayo kita bersama bergandengan tangan, tumbuhkan optimisme untuk mendukung industri dalam negeri. Saya Delia dan tim pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Voice of Industry selanjutnya.